Shalom, salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kabar baik yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani manusia mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berada di titik di mana hati begitu berat, pikiran kusut, dan kata-kata terasa terlalu kosong untuk diucapkan? Pernahkah Anda merasakan begitu lemah dan tak berdaya menghadapi setiap persoalan kehidupan yang tiada kunjung berhenti? Di saat air mata mengalir dan doa seolah macet, justru disitulah Roma 8 ayat 26 sampai 27 menyinari kegelapan kita dengan sebuah kebenaran yang melegakan bahwa kita tidak pernah sendirian dalam doa. Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus hadir bukan hanya sebagai teman yang pasif, melainkan sebagai penolong yang aktif. Ketika manusia tak kuasa menyampaikan ungkapan hatinya kepada Allah, Roh masuk ke dalam keheningan hati kita dan berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan berarti kita harus menangis atau berteriak, melainkan bahwa Roh menerjemahkan seluruh kerinduan, kegelisahan, dan penyerahan hati kita ke hadapan tahta Allah. Yang paling meneguhkan adalah bahwa Bapa yang menyelidiki hati kita sepenuhnya memahami bahasa Roh itu. Dan Roh tidak pernah melenceng. Doa Roh tidak pernah salah alamat dan selalu selaras dengan kehendak Allah. Ini membebaskan kita dari tekanan untuk selalu memiliki rumusan doa yang sempurna atau kata-kata yang terdengar rohani. Tuhan tidak mengukur doa kita dari susunan kalimatnya, tetapi dari kejujuran dan ketulusan hati kita serta sikap berserah kita kepadanya. Bahkan saat kita hanya bisa menghela napas, duduk diam, atau berkata, "Tuhan, aku tidak tahu harus meminta apa." Roh Kudus sudah mengambil alih dan membawa seluruh pergumulan kita kepada Bapa dengan sempurna. Oleh karena itu, jangan sembunyikan kelemahan kita. Kelemahan dalam doa bukanlah dosa atau kegagalan iman, melainkan ruang bagi Roh Kudus berkarya. Dan senantiasa berlatih untuk berserah dalam doa. Saat bingung, ucapkan hal sederhana, "Tuhan, Roh-Mu tahu yang kuperlukan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-ku." Dan percaya pada jawaban yang sesuai kehendak Allah. Doa yang diiringi Roh Kudus pasti dijawab, meski terkadang bentuknya bukan seperti yang kita bayangkan, melainkan yang terbaik bagi pertumbuhan rohani kita dan bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tidak menuntut kesempurnaan dalam doa kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang setia menolong saat kami lemah dan yang berdoa bagi kami ketika kata-kata tak lagi mampu mengalir. Ajar kami untuk lebih mengandalkan-Mu, bukan pada kemampuan doa kami sendiri. Biarlah hidup kami semakin tunduk dan selaras dengan kehendak-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja bagi kebaikan mereka yang mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus,
Sang Penolong sejati. Amin.